Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya. Insyaallah kita semua yang ada di tempat ini akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kelapangan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita ini dan melanjutkan itikaf kita untuk memperkaya pengetahuan kita tentang agama Islam yang insyaallah memperbaiki kafiat ibadah-ibadah kita. Para jamaah, hari ini kita akan membaca kitab, namanya kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiyya, jilid pertama. Sejatinya kitab ini adalah kitab biografi para perawi hadis, dikarang oleh Al-Hafiz Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Asbahani, atau lebih dikenal dengan Abu Nuaim Asbahani. Beliau adalah seorang ahli hadis di Iran, di Asbahan. Kitab ini adalah kitab biografi para periwayat hadis. Biasanya orang-orang yang menekuni bidang hadis, terutama mahasiswa-mahasiswa doktoral bidang hadis atau mahasiswa pasca sarjana, mereka menjadikan referensi kitab ini. Jadi kalau kita baca kitab ini, samalah kita belajar dengan kelasnya dengan mahasiswa pasca sarjana ilmu hadis ya. Ke dalam kitab ini ada yang terbitan Darul Kutub Beirut itu 12 jilid, yang terbitan Darul Hadis Mesir itu 8 jilid. Ini terbitan Darul Hadis Mesir. Ini jilid pertama. Kitab ini memuat 650 para perawi hadis dari tingkatan sahabat sampai dengan tabi'ut tabi'in, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan hebatnya kitab ini juga menulis para sahabat periwayat hadis, dari mana dia mendapatkan hadis, kepada siapa dia meriwayatkan hadis, dan juga menulis ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat hadis-hadis yang bersumber dari dirinya, dari baik sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kitab ini menjadi penting untuk kita menelaah hadis itu hadis palsu, hadis maudhu, hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya, terutama hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar. Sebab di sini diriwayatkan semua. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, dia meriwayatkan hadis apa saja ditulis, yang mendengarkan hadis dari dia siapa saja juga ditulis. Demikian pula Umar, Utsman, terus sampai ke periode tabi'ut tabi'in. Nah, kali ini kita akan membaca apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ucapan dia sendiri sebagai asar. Contohnya ungkapan utlubul ilmi walau bisin. Ya, mulai pagi ini jangan lagi ada yang ngomong-ngomong utlubul ilmi walau bisin. Jangan ada yang mengucapkan utlubul ilmi walau bisin itu sebagai hadis Rasulullah. Ya, jangan lagi. Kalau kita ucapnya itu kita berdosa, karena kita berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ngomong utlubul ilmi walau bisin. Tidak ada satupun kitab yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menyampaikan sebuah hadis utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nggak ada itu. Itu mungkar, batil. Seluruh ulama hadis mengatakan itu hadis batil. Itu karang-karangan para pujangga aja. Ya.
Mana ada menuntut ilmu ke negeri Cina? Kagak logika itu, Pak. Tidak logika dari sisi apapun, tidak logis. Yang pertama dari sisi peradaban. Peradaban Timur Tengah itu mulai kapan ada ya? Sejak zaman Nuh. Periode sebelum Nuh nggak usah dibahas, karena sebelum banjir besar. Setelah banjir besar, sejak itulah peradaban Timur Tengah dimulai. Sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Peradaban Cina kapan dimulai? 3.000 tahun sebelum Masehi, 5.000 jaraknya. Mesir kuno mulai kapan ada? 4.500 tahun, lebih tua 1.500 tahun daripada peradaban Cina. Enggak mungkin Cina lebih maju dari Arab. Itu logika. Cina bisa bangun tembok pembatas tuh Pak, Great Wall. Iya, tahun kapan itu dibangun? 500 tahun sebelum Masehi. Babilonia telah membangun taman gantung 2.500 tahun sebelum Masehi, 2.000 tahun lebih tua. Mesir kuno bangun piramid Giza berapa? 4.000 tahun sebelum Masehi. Arab lebih maju, jadi tidak mungkin Rasulullah ngomong tutuplah ilmu ke negeri Cina. Itu tidak rasional. Pengobatan juga begitu. Agama, ilmu itu sumbernya apa Pak? Buat kita orang Islam, ilmu itu sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis turun di mana? Di Arab. Turunnya kepada siapa? Orang Arab. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ngapain nuntut ilmunya ke negeri Cina? Coba pikirin. Pikirin pakai akal sehat. Ya, jangan sampai kita berdusta atas nama Rasulullah. Itu udah agak masuk akal itu ungkapan. Sampai ahli hadis zaman modern bingung itu siapa yang pertama kali ngomong itu. Nggak ketemu. Karena itu ungkapan benar-benar ungkapan mungkar itu. Batil, benar-benar batil. Lalu ada lagi. Tafakaru sa'atan khairu min qiyaman lailatin. Berpikir sesaat, belajar sesaat lebih baik daripada ibadah semalaman. Itu bukan ungkapan Rasulullah itu. Itu ucapannya Abu Darda. Imam Ali bilang, yauman amalan wala hisaban, gadan hisaban wala amalan. Hari ini kita beramal tanpa dihisab, besok dihisab tanpa beramal. Itu bukan ucapan Rasulullah, itu ucapan Ali radhiyallahu an. Jangan sekali-kali kita ngomong-ngomong di depan mimbar ini Rasulullah bersabda, kita berdusta atas nama Rasulullah. Dosa besar. Ikhtilafu ala ummati rahmah. Udah saya ulang-ulang berkali-kali ya. Nggak mungkin Rasulullah itu menyampaikan perbedaan di dalam umatku itu adalah rahmat. Nggak boleh Pak kita berbeda. Apa gunanya turun Al-Quran dan hadis? Al-Quran itu turun untuk mempersatukan kita. Wala takunu kaladzina tafaraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jangan kalian berpecah belah dan berikhtilaf setelah turunnya Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk untuk mempersatukan umat. Betul tidak? Surah Ali Imran ayat 105. Habis itu Rasulullah ngomong, boleh berbeda, ikhtilaf boleh, itu adalah rahmat. Nggak mungkin, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau ada ustadz-ustadz yang bilang ikhtilafu ala ummati rahmah, perbedaan dalam umat Islam itu adalah rahmat, mereka berdusta atas nama Rasulullah. Kenapa? Karena nggak belajar hadis. Memang samudra hadis itu sangat luas. Tidak sedikit ulama yang memahami itu, apalagi ulama-ulama zaman sekarang. Hadis lagi, apalagi itu yang ngetop. Alimu auladukum ramayah wasabaha warakubul khayli. Ajarkan anak-anakmu berenang, memanah dan menunggang kuda. Itu pernyataan Umar bin Khattab. Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Ya, ada ratusan tuh ungkapan-ungkapan baik. Kalau itu pernyataan sahabat, boleh kita ambil sebagai hujah. Itu namanya asar. Kalau itu pernyataan tabi'in, boleh kita ambil sebagai pelajaran. Tapi kalau pernyataan yang tidak jelas sumbernya, seperti utlubul ilmi walau bisin, jangan sekali-kali kita ambil itu. Ya, itu tindakan perbuatan yang batil melawan, berdusta atas nama Rasulullah. Kita berdusta atas nama orang lain aja kita dosanya besar, ini atas nama Rasul kita berdusta. Ya, makanya kita harus belajar menuntut ilmu jeleknya saudara-saudara sekalian. Ini yang salah ini emang para ustadz juga nih, para dai. Ada dai misalnya dia belajar sama gurunya ngomong begini nih tanpa baca kitab,
dia dengar, catat. Habis itu dia ngomong juga di mimbar. Dia tidak pernah tanya kepada gurunya, ini kiai ini ya ini sanadnya seperti apa, ini hadis, nggak pernah ditanya. Adanya di kitab mana, yang mentakrid siapa, nggak pernah dicatat. Habis itu dia ngomong, nanti muridnya ngomong lagi begitu berpuluh-puluh tahun sampai ke telinga kita. Itu semuanya mungkar, semuanya batil. Mereka berdusta atas nama Rasulullah karena mengatakan ini ucapan Rasulullah, padahal bukan. Maka dari itu kita harus belajar dari sumber yang benar. Berkali-kali saya katakan ya. Sekarang kita akan membahas kitab ini, membaca nasihat-nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq, bukan ucapan Rasulullah. Berarti itu termasuk hadis mauquf, hadis yang sampai hanya kepada para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hasan, hadatsana Bashir ibnu Musa, hadatsana Khalid ibnu Yahya, hadatsana Fatir ibnu Khalifah an Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Sabit qala lima hadara Abu Bakr al-mauta da'a Umar radhiyallahu anhu faqala lahu ittaqullaha ya Umar wa'lamu anna Allah azza wa jal amalan binahrin la yuqbalahu bil lail. Ini penting ya Pak, nanti saya jelaskan, saya ulangi. Wa'lamu anna Allah azza wa jal amalan binahrin la yuqbalahu bil lail wa amalan bil laili la yuqbalahu bin nahari wa annahu la yaqbalu nafila hatta tuwadil faridah. Ini juga penting. Wa innama saqalat mawazinan min saqalat mawazinuhu yawmal qiyamah bittaba'uhumul haqqa fi dunya wa saqaluhu alaihim wa haqal mazina yuwadhi'u bil haqqa ghadan ay yakunu thaqilah wa innama khaffat mawazinu min khaffat mawazinuhu yawmal qiyamah bittaba'uhum batila fid dunya wa khaffathu alaihim wa haqal mizan yudhi'u fihi batilu ghadan ay yakunu khafifah wa inna Allah ta'ala dzakara ahlal jannah fadzakarahum bi ahsani a'maluhum wattajawwazu an syai'atihim fa idza dzakartuhum qalat inni la akhafu an anal haqqa bihim wa inna Allah ta'ala dzakara ahlan nar fadzakarahum bi aswa'i a'maluhum wa radu alaihim ahsanuhu wa idza dzakartuhum qalat inni arju an la akunu ma'a haula'i fayakunul abdi raghiban wa rahban la yatammani 'ala Allahi wa la yaqnutu min rahmatillahi azza wa jal fa in anta hafizat wasiyati fala yakunu ghaiban ahabba ilaika min mauti wa huwa ataka wa in anta daya'at wasiyati fala yakun ghaibu abghada ilaika min al maut wa lasta bi ma'juzihi. Jadi ceritanya begini Bapak-bapak. Lama hadara Abu Bakril mauta da'a Umar radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang mendekati kematiannya, pada saat beliau mendekati sakratul maut, karena beliau adalah sahabat utama Rasulullah, mungkin sudah menyadari tanda-tanda itu. Da'a Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau memanggil Umar, sahabatnya. Maka Abu Bakar berkata, Bapak-bapak silahkan dengerin nasihat Abu Bakar kepada Umar ini dan kepada kita semua. Ini adalah nasihat yang sangat menyentuh dan pelajaran bagi kita. Kata Abu Bakar,
Ittaqullaha ya Umar, bertakwalah kepada Allah wahai Umar, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Wa'lamu, dan pengetahuilah Umar, annallaha azza wa jal amalan bin nahrin la yuqbalahu bil lail, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian semua amal-amal yang dilaksanakan pada siang hari dan tidak diterima amalnya pada malam hari. Ya Pak, saya ulangi ya Pak. Annallaha azza wa jalla amalan bin nahrin la yuqbalahu bil lail, sesungguhnya Allah mewajibkan amalan-amalan kepada hambanya pada siang hari yang tidak diterimanya pada malam hari. Wa amalan bil laili la yuqbalahu bin nahri wa annahu la yaqbaluna fila hatta tu'adul faridah, dan Allah mewajibkan amalan pada malam hari yang tidak diterima pada siang hari, dan Allah tidak menerima amalan sunnah sampai amalan wajib dikerjakan. Itu yang pertama. Ini maknanya apa Pak kira-kira? Maknanya apa Pak? Allah mewajibkan amalan pada siang hari dan tidak menerimanya pada malam hari. Allah mewajibkan amalan pada malam hari, tidak menerimanya pada siang hari. Apa amalan pada malam hari, pada siang hari Pak? Contoh yang paling gampang nih, biar gampang cernanya. Sholat zuhur, sholat asar, sekali-kali kita tinggalkan, tidak akan bisa kita balas pada saat waktu maghrib maupun pada isya. Paham? Sholat maghrib, sholat isya, sekali-kali kita tinggalkan, tidak akan mungkin kita balas pada waktu zuhur maupun pada waktu asar. Lain sholat subuh Bapak ketinggalan bangun jam 10 pagi, sholat masih sah. Ya, jam 10 pagi nih matahari udah mulai condong, sholat aja nggak apa-apa, masih sah. Artinya apa? Kita tidak boleh sekalipun menyia-nyiakan perintah yang Allah berikan karena waktu kita sangat sempit. Mari kita muhasabah diri, sudah berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan, itu tidak akan bisa kita kompensasi. Bapak mau kompensasi dengan apa? 30 tahun misalnya kita meninggalkan sholat, dengan cara apa kita mengkompensasi itu? Dengan sholat sunnah. Apakah sholat sunnah setara dengan sholat wajib? Satu sholat sunnah 2 rakaat tidak mungkin mengganti sholat subuh, sholat zuhur yang kita tinggalkan, tidak mungkin mengganti sholat asar yang kita tinggalkan. Jangan pernah menyia-nyiakan perintah Allah, dan jangan bersantai-santai ria. Jangan berleha-leha meremehkan perintah Allah, karena waktu terus berjalan, argo terus berjalan. Selagi kita langgar, Allah mencatat sebagai amal buruk. Kita langgar lagi, dicatat lagi. Kita langgar lagi, dicatat. Dengan apa kita membalas itu semua? Karena ada perintah-perintah yang berhubungan dengan waktu yang tidak bisa kita hindari. Demikian pula amalan malam, tidak bisa kita ganti di siang hari. Maka jangan sekali-kali meremehkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba. Ya. Lalu Abu Bakar melanjutkan kata-katanya, la yuqbaluna fila hatta tu'adul faridah. Tidak akan diterima amal-amal sunnah sebelum amal-amal wajib dikerjakan. Maka dari itu penting bagi kita seorang muslim untuk berilmu, sebab kita tahu mana amal wajib, mana amal sunnah. Ini contoh nih Pak, ini contoh real banget nih. Dulu kan malam ini, setiap malam minggu saya mengisi pengajian tafsir di Masjid At-Taubah ini. Ada yang WA saya, ini contoh nyata ini. Saya nggak, Pak Ustadz saya tidak bisa hadir ya, karena hari ini saya ada arisan RT. Langsung, kalau itu oke, nggak ada masalah. Dijawab, di bawahnya dikasih catatan lagi, kan silaturahim juga penting. Dalam hati saya, lu ngajarin ustadz lagi lu. Mana lebih penting menuntut ilmu sama kumpul arisan RT Pak? Jawab, mana lebih penting menuntut ilmu sama arisan RT?
Pakai ngajarin saya. Kan silaturahim juga penting. Silaturahim itu penting Pak, itu sunnah Rasul. Tapi menuntut ilmu itu adalah sunnah muakkad, perkara yang mendekati perkara wajib, karena dari situlah kita akan beramal. Ya, karena pemahaman kita yang keliru. Udah keliru ngajarin ustadz lagi, kan silaturahim juga penting. Ya, saya ketawa-ketawa aja, biarinlah, mungkin ilmunya tidak ada. Kita harus belajar ya Pak. Oke, jadi jangan pernah menyia-nyiakan. Jadi kita harus belajar, karena Allah tidak menerima amal-amal sunnah sebelum amal wajib dikerjakan. Jadi ini ada pemahaman yang mengatakan agama itu yang penting mengajarkan kebaikan, berbuat baik sama tetangga, itu sunnah. Tapi jangan berbuat baik sama tetangga dikerjakan sholat 5 waktu, tidak. Sholat 5 waktu yang utama, yang wajib kerjakan dulu, baru yang sunnah. Jangan kelihatan orang itu seperti baik karena hubungan sosialnya baik, padahal dia tidak baik karena dia melalaikan perintah Allah. Itu penting. Jelas ya? Kayaknya nih baru cuma satu yang kita baca nih, yang saya mau baca niatnya 5, tapi udah mau jam 6. Lanjut, dikit-dikit. Umar melanjutkan kata-katanya. Wa innama saqalat mawazinu min saqalat mawazinuhu yaumal qiyamah bittaba'uhumul haqqa fid dunya wassaqalat alaihim. Dan sesungguhnya mizan, timbangan amal soleh seseorang akan menjadi berat. Mizan akan memberatkan timbangan amal soleh seseorang di hari kiamat, karena orang itu mengikuti kebenaran di dunia. Timbangan amal soleh seseorang di hari kiamat akan berat karena orang itu mengikuti kebenaran selama hidupnya di dunia, wasaqaluhu alaihim, dan mengikuti kebenaran itu sesungguhnya adalah berat. Maka walaupun itu berat, tetap kita ikuti, tetap kita jalankan, karena itu yang akan menjadi tabungan amal soleh kita di hari akhirat. Wa innama khaffat mawazinan fi khaffat mawazinuhu yaumal qiyamah bittaba'uhum bil batil fid dunya wa khafatuhu alaihim. Dan orang-orang yang timbangan amal solehnya ringan di akhirat karena mereka mengikuti kebatilan di dunia. Dan sesungguhnya mengikuti kebatilan di dunia itu adalah ringan. Mengikuti kebatilan itu gampang Pak, ringan. Tapi itu juga menyebabkan amalan soleh, timbangan amal soleh kita di akhirat juga ringan. Maka jangan meremehkan kehidupan ini, ya, terutama yang kira-kira umurnya udah di atas saya. Jangan sekali-kali waktu sudah tidak ada. Umar ngomong nih, ini Abu Bakar yang ngomong, bukan saya cuma bacain doang ini. Nggak percaya, baca, kasih kitabnya saya pinjemin. Ya, waktu sudah tidak ada untuk beramal soleh. Waktu sudah sempit, nanti kalau udah masuk lubang kubur baru nyesal. Makanya kalau udah masuk lubang kubur tuh ngasih tahu kita yang masih di masjid, biar kita bergegas untuk beramal soleh. Kali-kali gitu bangun, Pak ternyata disiksa loh di alam barzah. Kan kita jadi buru-buru bergegas, kita jadi takut. Nanti kita sampai lama teman-teman kita yang udah pergi ya. Lanjut. Wal haqal mizan yurihu fil batil ghadan yakunu khafifan, dan menjadi haknya mizan untuk meringankan timbangan amal-amal soleh orang-orang yang mengerjakan kebatilan di dunia. Lalu Abu Bakar melanjutkan kata-katanya, wa inna Allah ta'ala dzakara ahlal jannah fadzakarahum bi ahsani amaluhum wattazawwaju an sayiatihim. Allah itu selalu mengingat ahli-ahli surga ketika orang-orang melakukan amal kebaikan, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Fadzakaratuhum qalat inni la akhafu an alhaqqa bihim
dan aku berharap bersama orang-orang yang diingat oleh Allah sebagai ahli surga, kata Abu Bakar. Wa inna Allah ta'ala dzakara ahlan nar fa dzakarahum bi aswa'i amaluhum wa radu alaihim ahsanuhu. Allah akan selalu mengingat orang-orang menjadi ahli neraka bagi orang-orang yang amal-amalnya buruk di dunia dan mereka menolak kebaikan. Jadi jangan coba-coba ya Pak, kita mengerjakan keburukan nanti dicap oleh Allah sebagai ahli neraka. Dan aku berharap tidak bergabung bersama mereka, kata Abu Bakar. Fayakunul abdi raghiban wa rahban, maka kata Abu Bakar, jadilah hamba Allah, ini penting ya Pak, jadilah hamba Allah yang penuh ketakutan tetapi sekaligus punya harapan, penuh ketakutan akan ancaman siksa neraka tetapi juga punya harapan akan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan hidup di surga insya Allah. Jadilah seorang hamba yang was-was, selalu was-was kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka dengan begitu kita akan selalu berhati-hati. Kehati-hatian kita insya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wala yatammani 'ala Allah wala yaqnutu min rahmatillahi azza wajal. Dan janganlah kita menjadi seorang hamba yang mempunyai angan-angan kosong seolah-olah hari akhir itu tidak ada. Jangan sekali-kali berpikir begitu, bahwa seolah-olah setelah kehidupan ini tidak ada hisab. Jangan sekali-kali seperti itu. Jangan sekali-kali berpikiran seperti itu. Dan janganlah sekali-kali kita berputus asa dengan ampunan Allah. Sekecil apapun kita harus selalu memohon, berdoa agar Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Lalu Abu Bakar melanjutkan kata-katanya, fa inna anta hafazat wasiyati fala yakun ghaiban ahabba ilaika minal maut wa huwa atika. Seandainya Umar, kata Abu Bakar nih ya, engkau tidak melalaikan nasihatku ini, maka tidak ada perkara gaib yang engkau paling sukai kecuali kematian. Seandainya kita bersiap-siap di dunia dengan amal-amal baik kita, maka tidak ada perkara baik yang paling kita sukai kecuali kematian. Maka kematian itu adalah sesuatu yang kita tunggu karena kita suka dengan kematian, karena kematian itu adalah pintu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kira-kira siapa yang suka dengan kematian ya Pak? Ada yang suka dengan kematian nggak Pak? Saya belum Pak. Bapak udah suka, ini udah suka sama kematian? Hah? Kalau udah berarti udah sesuai dengan nasihatnya Abu Bakar nih. Ini Abu Bakar ngomong begini nih. Ini kata Abu Bakar ini, saya bacain sekali lagi ya. Kata Abu Bakar ini, bukan kata saya. Fa inna anta, apabila kamu Umar, hafizat wasiyati, menjaga nasihatku, fala yakun ghaiban ahabba ilaika minal maut wa huwa atika. Apabila engkau menjaga nasihatku yang tadi itu, maka tidak ada perkara gaib yang paling engkau cintai kecuali kematian. Maka kematian adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu karena kita sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapinya. Nah, siapa yang cinta dengan kematian di ruangan ini, ya berarti dia amalnya sudah baik. Menurut Abu Bakar, lagi nasihatin umat. Lanjut. Wa inna anta daya'at wasiyati fala yakun ghaiban abghada ilaika minal maut. Tetapi apabila kamu melalaikan nasihatku ini, maka tidak ada perkara gaib yang paling engkau benci kecuali kematian. Jadi
Kalau ada orang Islam yang takut dengan kematian, menghindar dengan kematian, trauma, takut, mungkin persiapannya kurang banyak. Maka dari itu, supaya kita tidak takut dengan kematian, perbanyaklah persiapan itu untuk menghadapi kematian itu. Siapa yang takut berarti persiapannya kurang banyak, kata Abu Bakar. Ya, nasihatin Umar, ini saya bacain aja ini. Ya. Saya ulangin. Wa in anta daya'at wasiyati fala yakun ghaibal abghada ilaika minal maut. Apabila engkau meremehkan, melalaikan nasihatku ini Umar, maka tidak ada perkara gaib yang paling engkau benci selain kematian. Walasta bima'juzihi, dan engkau pasti tidak bisa menghindari kematian itu. Para jamaah sekalian, jadi nasihat daripada Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar dan kepada kita semua dalam nas yang beliau sampaikan ini, yang pertama, jangan sekali-kali melalaikan waktu untuk beramal soleh, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, karena umur kita belum tentu kita punya waktu untuk membalas kelalaian-kelalaian itu. Maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu, dan jangan sekali-kali kita tidak berilmu sehingga kita mendahulukan perkara sunnah sebelum kita mengerjakan perkara wajib. Dahulukan dulu perkara wajib, lalu kita ikuti dengan perkara-perkara sunnah. Itu yang kira-kira disampaikan oleh Abu Bakar. Dan jangan sekali-kali kita menolak kebaikan dan mengerjakan keburukan, karena itu akan membebani timbangan amal soleh kita di dunia. Dan apabila kita memahami itu semua, maka kematian adalah perkara yang tidak perlu kita takuti. Kalau kita takut dengan perkara kematian, mungkin persiapan kita kurang banyak untuk menghadapinya. Itu dia, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silahkan. Cukup? Saya kira cukup. Terima kasih ya Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi.